Sebetulnya kalau eventnya ini sebetulnya bukan cuma karya saya pribadi. Jadi ini kami mencoba menginisiasi Indonesia Glass Art Festival. Jadi ini kebetulan sebetulnya berkaitan dengan dicanangkannya tahun 2022 sebagai Tahun Internasional Kaca Sedunia gitu ya. Jadi ya International Year of Glass gitu, dicanangkan oleh PBB. Jadi sebetulnya di banyak negara mereka sedang menyelenggarakan banyak kegiatan berkaitan dengan material kaca, tidak cuma di wilayah seni, di wilayah teknologi, wilayah konstruksi, wilayah ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi di pameran ini saya mencoba mengajak rekan-rekan yang bekerja menggunakan media kaca. Jadi macam-macam sekali. Kalau saya sendiri mengerjakan teknik kaca dengan metode flame working, memang belum ada padanan bahasa Indonesianya. Jadi teknik kaca dengan dibakar. Lalu ada yang menggunakan teknik glass blowing, ada teknik potong kaca, ada lukis kaca, ada grafir kaca, ada yang membuat manik-manik kaca, dan yang luar biasa juga ada yang menciptakan gamelan dari kaca-kaca bekas. Nah, seperti itu. Itu tadi lebih ke gubah kaca ya. Jadi sebetulnya kan di judulnya itu kan Indonesia Glass Art Festival Gubah Kaca Nusantara. Jadi para pelaku gubah kaca yang istilahnya fokus kerjanya di wilayah material, menggunakan material yang dominan kaca. Lebih penekanannya lebih di situ. Kalau kebanyakan yang ditampilkan dalam event ini itu karya-karya yang dihasilkan oleh di wilayah personal ya. Jadi belum ada karya yang dikerjakannya secara kolektif ini. Jadi istilahnya satu seniman mengerjakan karya dia sendiri begitu. Oke, berkaitan dengan manik-manik ini saya sebetulnya kan selain menampil di pameran ini, kami menampilkan juga istilahnya itu arsip juga, arsip, dokumen, dan juga spesimen dari manik-manik kaca. Jadi manik-manik itu adalah bagian dari aksesoris atau perhiasan yang sebetulnya di zaman dahulu kala itu juga bisa disamakan sebagai alat tukar seperti mata uang ya. Jadi tradisi manik-manik sebagai alat tukar itu atau sebagai benda berharga itu umurnya sudah ribuan tahun yang lalu. Dan dari penelusuran kami, kebetulan kami bertemu dengan seorang peneliti di Medan, seorang arkeolog yang meneliti soal manik-manik kaca, hasil temuan di daerah Sumatera Utara di Pulau Kampai. Banyak sekali manik-manik yang ditemukan di sana, dan kebetulan ditemukan pula sisa-sisa produksinya gitu. Jadi bekas-bekas produksinya. Jadi terindikasi bahwa di sana adalah letak produksi manik-manik kaca, sentra produksi manik-manik kaca, dan itu terindikasi umurnya itu abad ke-11 begitu. Jadi kita punya budaya mengolah kaca itu sudah cukup tua, dan uniknya mengolah kaca menjadi manik-manik itu muncul lagi itu setelah beribu tahun hilang atau beratus tahun hilang, itu muncul kembali di Jombang, di Jawa Timur sejak tahun 70-an, dan akhirnya berkembang menjadi sentra manik-manik kaca itu di Plumbon Gambang, Jombang, Jawa Timur. Itu kalau tidak salah itu sekitar tahun 70-an itu ada beberapa warga desa itu pernah belajar membuat batu akik tiruan itu dari kaca, memang itu di Solo malahan. Lalu kembali ke desa mereka, lalu karena maraknya ada perdagangan manik-manik tua, replika manik-manik, walaupun zaman dulu banyak yang masih dari semen gitu. Lalu entah bagaimana mereka bereksperimen, lalu menemukan itu cara mengolah kaca itu jadi manik-manik gitu. Lalu mereka mulai membuat
replika dari manik-manik tua. Jadi motifnya itu motif-motif yang tua mereka buat ulang. Jadi bahkan tidak cuma motif yang Indonesia, motif dari Venesia, Romawi, seperti itu pun mereka mampu membuat hingga sekarang menjadi desa sentra manik-manik. Begitu. Kalau saya sendiri memang kebetulan juga menggeluti seni kaca dengan teknik yang sebutannya flame working itu tadi. Itu sudah sejak hampir 10 tahun yang lalu gitu. Jadi dulu saya sempat belajar basic untuk membakar kaca itu dari seorang pembuat perlengkapan laboratorium kimia. Jadi tabung-tabung yang untuk lab kimia itu saya belajar ke beliau sampai dibuatkan alat bakar oleh beliau. Jadi lalu saya eksperimen menggunakan pecahan-pecahan kaca. Itu kira-kira bisa saya buat seperti apa, hingga sekarang saya banyak membuat karya yang bentuknya lebih mungkin patung tapi dimensinya tidak terlalu besar seperti itu. Tapi ada juga sih yang besar, ada juga. Lalu juga mulai saya kembangkan untuk bisa diproyeksikan, jadi karyanya tidak hanya statis tapi bahkan bisa menjadi proyeksi yang bergerak, begitu juga ada. Ini ada karya saya suka itu memang dengan serangga kebetulan ya. Entah kenapa dari kecil itu saya suka serangga. Ini karya ini terbuat dari bisa dibilang sebetulnya pecahan botol semua ini, pecahan kaca bekas ya. Jadi yang hijau itu mungkin dari botol bir, yang warna ember atau coklat ini dari botol bir tapi yang beda merek. Tapi kalau yang biru itu saya menggunakan kaca dari sisa kaca patri, pemberian dari almarhum seniman kaca patri Pak Hening itu. Nah itu saya pakai jadi warna birunya itu. Kalau yang ini lebih, saya juga kadang eksplorasinya ke bentuk-bentuk tanaman atau bunga seperti itu. Jadi bentuk karya saya biasanya jalinan-jalinan seperti garis-garis yang bentuknya 3 dimensi seperti itu. Karena soalnya ini juga teknik untuk mengatasi hal-hal teknis di pengerjaan kaca. Karena kaca kalau volumenya besar dari panas itu tidak bisa langsung dingin mendadak, nanti pasti pecah. Jadi karya saya itu dimensinya itu bisa besar, tapi kalau diperhatikan volume kacanya tetap kecil sebetulnya. Jadi bentuknya lebih ke garis-garis gitu. Begitu Pak. Kalau saya secara pribadi ya gimana ya, istilahnya tuh udah udah kayak candu Pak. Kalau saya pribadi udah seperti candu, istilahnya 10 tahun ya. Iya, jadi bagaimana cara membuatnya itu karena atau mungkin bisa nanti ada sedikit demonya gitu ya Pak ya. Jadi cara untuk menghasilkan karya itu menarik sekali karena dari benda yang padat dan keras ini kita pertemukan dengan api, dia melunak dan kita mengolahnya langsung berinteraksi dengan api. Itu gimana ya, kayak sesuatu yang belum saya temukan di media yang lain seperti itu. Jadi di situ kalau saya secara pribadi ya, tapi kalau secara karya sudah jadinya itu saya serahkan ke ini sih, ke audiens ya, apa yang menarik bagi audiens seperti itu. Tapi biasanya mereka selalu mempertanyakan, kok detailnya, lalu juga warnanya gitu ya. Kalau dengan rekan-rekan di luar negeri pertanyaannya sesama seniman kaca, pertanyaannya, Anda pakai botol yang beda-beda itu tapi kok tetap tidak pecah, itu bagaimana itu? Karena sebetulnya tiap kaca itu punya COE yang berbeda. COE itu coefficient of expansion, jadi muai dan susut yang beda. Jadi kalau beda jenis muai susutnya dibakar itu jadi satu, nanti dingin lepas sendiri Pak. Nah ini saya jawabnya ya karena sudah hafal. Saya sudah sampai hafal kaca apa saja yang istilahnya akur kalau dijadiin satu, seperti itu Pak. Sebetulnya sih kalau target yang lebih jauh dari pameran ini adalah harapannya itu praktisi untuk mengubah kaca semakin bertambah. Jadi mungkin kedepannya kita akan lebih ke bentuk yang workshop atau kolaborasi, atau bahkan jika memungkinkan kami akan mengajak seniman-seniman di Jogja untuk ikut merespon media kaca ini gitu. Jadi
saya kira itu akan menjadi sebuah kesempatan yang unik gitu ya untuk memperkenalkan media kaca ini ke publik yang lebih luas. Wah, itu belum tahu saya, Pak. Saya tuh paling sepuh yang melakukan mengubah kaca itu ya almarhum guru saya itu CV yang di Condong Catur, CV Glassblower itu. Paling sepuh itu karena beliau itu dulu awalnya itu yang sebagai karyawan UGM, jaga lab kimia, lalu ternyata punya pengalaman mengolah kaca, lalu akhirnya ya berkembang menjadi pembuat perlengkapan kimia itu, Pak. Jadi itu sudah tahun 70-an ya. Mungkin paling sepuh itu.